Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh kita, baik yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita kerjakan, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab ya, ayat-ayat ahkam. InsyaAllah hari ini kita sampaikan tentang penetapan ketentuan talak di dalam Islam ya. Jadi bicara talak bukan berarti mau mentalak gitu ya. Jadi bicara talak biar kita tahu ketentuannya di dalam Islam gitu. Ya, karena kadang-kadang ada juga syariat yang dijelaskan dengan rinci ketentuannya, bukan untuk dilaksanakan, tapi untuk diketahui batas-batasannya gitu. Sehingga kita tidak pakai batasan yang lain gitu. Ya, atau ketentuan yang lain. Karena kalau kita ya di dalam menjalankan kehidupan menggunakan ketentuan yang lain, maka itu termasuk orang-orang yang zalim namanya. Ya, dan tentunya orang zalim itu akan mendapatkan balasan yang setimpal nanti di hari akhirat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini dimulai dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama adalah mutallaqat ya, al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kata Allah. Jadi orang-orang yang dicerai ya, orang-orang yang ditalak. Berarti yang ditalak siapa, Pak? Yang ditalak adalah istri ya. Berarti istri-istri. Mutallaqat itu artinya istri. Karena nggak ada suami yang ditalak, Pak. Ya, kalau ada suami yang mengaku ditalak istrinya, berarti salah gitu. Ya, karena yang boleh mentalak itu cuma suami, dan istri ditalak gitu.
Berarti wal mutallaqat di situ artinya apa? Orang-orang yang ditalak, berarti perempuan-perempuan atau istri-istri. Nah, apa ketentuan Allah untuk mereka? Yang pertama kata Allah, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kata Allah. Ya, thalathata quru. Mereka menunggu, yatarabbasna artinya menunggu, menanti. Ya, yang nanti di dalam istilah syariat penantian itu disebutkan dengan iddah namanya. Masa penantian, masa menunggu. Jadi dia harus menunggu berapa? Ya, dia harus menunggu salasata quru, salasata quru. Jadi 3 kali quru. Apa arti quru? Ini semua kita kayaknya sudah pernah mendengar lah ya Pak ya. Cuma perlu juga kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama maksud quru itu ya. Jadi quru itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat ya. Jadi yang pertama yang diutarakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan quru dalam ayat ini adalah suci. Ya, yang dimaksud dengan quru adalah suci. Berarti apa? Dia menunggu setelah ditalak 3 kali suci. Suci dari apa? Suci dari haid gitu. Dia menunggu 3 kali suci. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Aisyah, ya, Zaid bin Sabit, dan juga salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, makna quru ya pada ayat ini apa? Pada ayat ini ya, dan itu diutarakan oleh Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain. Beliau mengatakan yang dimaksud quru dalam ayat ini adalah haid, gitu, haid ya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Darda dan yang lainnya. Jadi itu makna quru, Pak. Ya, makna quru sebagian ulama mengatakan haid, sebagian ulama mengatakan suci, tapi sebenarnya ya tidak jauh Pak ya. Karena ya haid habis itu suci ya. Kalau enggak suci ya haid kan gitu kan. Intinya kalau 3 kali haid ya 3 kali suci. Kalau 3 kali suci ya berarti sebelumnya dimulai dengan haid. Cuma nanti ada perbedaan sedikit gitu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jadi ketika masa penantian itu, masa iddah itu, masa 3 kali suci itu atau 3 kali haid tadi, maka Allah melarang untuk istri tersebut yang ditalak tadi, dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Wala yahillu lahunna. Jadi tidak halal bagi mereka ayyaktumna, mereka menyembunyikan gitu, apa yang ada di dalam rahimnya gitu. Karena bisa jadi kan setelah ditalak ya 2 pekan kemudian apa? Atau 3 pekan atau juga 1 bulan atau 2 bulan di dalam rahimnya ada apa? Ada janin gitu. Maka kata Allah Ta'ala tidak dihalalkan bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala di dalam rahimnya gitu. Nah ini disebutkan oleh Allah jika perempuan itu atau jika istri tersebut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini ketentuan Pak. Jadi nggak boleh main-main. Kalau dia perempuan itu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti harus ikut ini gitu. Nunggu yang pertama 3 kali quru tadi. Habis itu apa? Dia harus transparan, tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Karena memang pada dasarnya di antara apa ya? Di antara hikmah adanya iddah itu, nunggu 3 kali quru tadi, itu di antaranya apa? Untuk memastikan rahim itu kosong gitu. Sehingga dia kalau misalnya menikah dengan yang lain tidak tercampur apa? Tidak tercampur keturunan namanya.
Ya, karena masalah keturunan di dalam Islam itu sangat diperhatikan sekali. Bercampur keturunan, itu musibah. Musibah untuk siapa? Ya untuk agama dan juga untuk ya keluarga mereka tentunya. Makanya Islam itu sangat memperhatikan, Pak. Kalau hari ini kita lihat kayaknya masalah nasab sudah mau diaduk-aduk gitu kan. Ya. Jadi dan memang itu upaya-upaya misionaris untuk apa namanya? Untuk menghilangkan, untuk merusak gitu ya, untuk merusak nasab di dalam kehidupan manusia. Makanya nama-nama pun kalau di kita ini kan sudah terpengaruh juga dengan misionaris, Pak ya. Benar gak? Kayak nama anak-anak kita misalnya panjang-panjang gitu kan. Kayak nama ponakan saya dikasih sama abang saya itu namanya Muhammad Arif Zulfan misalnya gitu. Masa nama orang satu udah 3 nama gitu kan? Yang mana bapaknya, yang mana kakeknya bingung kan gitu kan? Padahal dulu kalau kita lihat nama siapa namanya, nama sahabat gitu ya, bahkan Nabi kita Muhammad sendiri ya Muhammad bin Abdullah bin, ya kan? Atau kalau Imam Syafi'i misalnya Muhammad bin Idris bin ya Asy-Syafi'i kan gitu kan. Jadi langsung ketahuan tuh dari 3 nama itu yang mana nama dia, yang mana ayahnya namanya, yang mana kakeknya. Itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga nasab namanya, Pak. Sehingga tidak tercampur. Dan sebenarnya bukan dari situ saja, sejak dari kandungan sudah diperhatikan. Allah melarang seorang perempuan itu menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Karena kalau dia sembunyikan, begitu kemudian dia menikah dengan yang lain, otomatis apa? Ketika lahir nanti, ketika lahir, berarti yang menjadi bapaknya siapa? Orang lain kan? Orang lain. Orang lain itu berpikir anaknya, kan gitu ya. Orang lain itu berpikir anaknya. Dan itu berarti apa? Dia sudah menganggap anak tersebut sebagai darah dagingnya. Padahal itu adalah darah daging orang lain. Dan itu rusak. Ya, makanya sejak dari rahim itu sudah diwanti-wanti oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu beriman kepada Allah, jangan sembunyikan apa yang ada di dalam rahim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dan kemudian ketentuan juga bagi orang-orang yang dicerai itu di saat masa iddah itu 3 kali quru tadi apa? Kata Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Apa arti bu'ul? Bu'ul itu artinya suami, pemiliknya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Jadi ketika masa 3 kali apa tadi? 3 kali quru tadi. Ya, 3 kali quru ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid. Jadi ketika dalam masa itu, kalau belum habis masa itu, maka suaminya yang paling berhak untuk kembali, Pak. In aradu fi dzalika islaha. Kalau memang suami itu ingin perbaikan gitu. Artinya ingin rujuk gitu. Jadi seorang perempuan yang ditalak dalam masa 3 kali quru tadi, dia tidak boleh menerima apa, Pak? Menerima pinangan yang lain gitu. Jadi dia harus menanti, dia menunggu apa? Menunggu sampai suaminya mau balik atau tidak gitu. Kalau suaminya mau balik, maka dia yang paling berhak gitu. Dia yang paling berhak. Bahkan nanti disebutkan oleh para ulama, kalau seorang mentalak istrinya, dia mau balik, ya balik aja, karena statusnya sebenarnya masih istrinya gitu. Dia tinggal balik dan kemudian apa? Dia katakan kepada istrinya, ayo kita baikan gitu misalnya, dengan kata-kata. Atau bukan dengan kata-kata, disebutkan oleh para ulama dengan perbuatan gitu. Dengan perbuatan boleh juga. Langsung pulang dan kemudian ngapain, Pak? Langsung ke kamar kata gitu. Boleh gitu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ya. Jadi boleh dengan kata-kata, boleh juga dengan perbuatan. Itu namanya rujuk gitu, rujuk namanya.
Walaupun sebagian ulama menyebutkan harus ada saksi gitu. Ya, tapi yang rojihnya rujuk tanpa saksi sah gitu. Ya. Cuma ada sebagian ulama menyebutkan harus ada saksi. Kenapa? Ya biar nanti orang-orang tahu gitu. Biar orang-orang tahu kalau dia sudah balik gitu. Ya, sama seperti talak tanpa saksi sah. Ya, seseorang yang mengatakan ku talak kau, gitu kan? Itu langsung jatuh, Pak, jatuh. Ya, jadi walaupun tidak ada yang melihat gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya apa? Kata Allah Taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Jadi seorang suami itulah yang paling berhak untuk kembali kepada yang ditalak tersebut ketika apa, Pak? Ketika masa 3 kali kuruk tadi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau sempat gitu ya, kalau sempat mentalak istrinya, ya Allah masih memberikan kesempatan, tenang saja, Pak. Nah, itulah enaknya Islam, Pak ya. Ya. Jadi enaknya Islam itu, Pak. Allah kasih kesempatan. Walaupun nanti ada orang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah, makanya dia nanti layak dihukum. Seperti apa? Nanti ada penjelasan lanjutannya. Ya, khususnya nanti di ayat berapa itu? 230-nya. Ya. Jadi ada orang yang melampaui ketentuan Allah. Jadi dia talak istrinya dengan mengucapkan misalnya apa? Ku talak kau 3, katanya gitu kan. Ada kan? Padahal itu kan tidak ada dalam Al-Quran itu tata cara mentalak menyebutkan angka 3 gitu. Maka nanti ada hukumannya untuk orang seperti itu. Kenapa? Karena dia melampaui ketentuan Allah. Padahal ketentuan Allah itu kalau talak ya talak saja. Ya, dan setelah kamu talak, kemudian kamu masih ada kesempatan apa namanya? Kesempatan kembali. Bahkan disebutkan oleh Allah suaminya yang paling berhak untuk kembali gitu. Yang paling berhak untuk kembali. Jadi Allah tahu yang namanya manusia itu kan biasanya setelah mengucapkan menyesal, Pak ya. Benar enggak? Allah kasih tahu itu. Ya, kalau kamu menyesal, kalau kamu ingin balik lagi, dikasih waktu berpikir berapa, Pak? 3 kali kuruk tadi, 3 kali kuruk. Masya Allah. Lama, Pak, lama. Itu 3 bulan ya, 3 bulan lah ya. Karena rata-rata haid itu 1 kali atau suci itu 1 kali sebulan, Pak ya. Rata-rata yang normal gitu, Pak ya. Itu 3 bulan lumayan tuh. Tapi ada tadi orang yang melampaui batas, dia langsung loncat gitu. Ku talak kau 3. Ha, itu berarti apa? Ada konsekuensi. Nanti kita lihat, bayang. Nah, kemudian apa dikatakan oleh Allah di sini? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi perempuan itu, ya, bagi perempuan itu apa? Ada kewajiban atau ada hak yang bukan kewajiban, ada hak yang harus diberikan kepada mereka, ya, dengan baik gitu. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu punya hak sebenarnya. Hak dia, hak kita sebagai suami dari istri, hak dia sebagai perempuan dari suami. Dan kata Allah, istri-istri itu harus diberi hak dengan ma'ruf gitu, dengan baik, Pak. Ya, jadi sebenarnya apa yang di apa namanya itu, kalau orang-orang sekuler itu ada namanya emansipasi wanita, Pak ya. Apa namanya lagi itu? Ya, dia ingin memperjuangkan kesamaan antara gender gitu ya, kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini Allah sudah bicarakan terlebih dahulu ini, Pak. Jadi di dalam masalah hak masing-masing itu sama memang. Walaupun nanti ada ketentuan khusus apa yang tidak diberikan kepada wanita diberikan kepada laki-laki.
Atau apa yang tidak diberikan kepada laki-laki diberikan kepada perempuan. Itu ada hak masing-masing. Makanya kata Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami, jangan berpikir apa? Yang namanya perempuan itu nggak punya hak gitu. Dia cuma dinikahi, diperlakukan seperti apa misalnya? Seperti budak gitu kan? Seperti budak, nggak punya hak untuk yang baik-baik gitu. Ya, tidak, Pak. Kata Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi kalau ada orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang ingin berjuang untuk persamaan gender tadi, Islam sudah membicarakan sebenarnya masalah hak-hak dan kewajiban bagi setiap manusia, laki-laki maupun perempuan. Dan itu kita harus tahu, Pak, harus tahu. Nah, di antara haknya apa? Atau di antara haknya suami, ketika dia ditalak, dia harus menunggu. Nah, itu hak suami kan? Dia harus menunggu. Dan di antara haknya istri apa? Ketika ditalak, di masa penantian itu dia harus dinafkahi. Nah, dia tidak boleh keluar rumah, tapi dia harus diberi. Jangan suruh tunggu tapi tak diberi. Nah, itu berarti apa? Tidak memberikan kesamaan. Ya, benar nggak? Paham maksudnya Pak ya? Kan dia nggak boleh menerima pindangan di dalam 3 kali kuruk tadi kan? Berarti apa? Dia kan nggak boleh ngapa-ngapain kan? Otomatis apa? Dia masih harus hidup, dia harus berpakaian, dia harus makan, minum, punya tempat tinggal. Maka hak dia untuk diberikan oleh suami. Dan hak suami apa? Hak suami untuk kalau dia mau balik lagi, dia yang terdepan gitu. Artinya apa? Dia berhak untuk itu gitu. Dia berhak ditunggu gitu. Berhak ditunggu. Ya, kalau sekarang gimana Pak kira-kira? Setelah ditalak masih nunggu nggak? Gimana? Kejadian-kejadian di masyarakat gimana kira-kira? Balik orang tua. Gitu. Balik orang tua. Ini tidak benar, ini tidak benar. Ya, jadi ini ketentuan Allah yang harus diperhatikan, Pak. Ya, cuma nanti ya tadi kalau misalnya ya ada orang kalau mentalak bukan karena untuk kebaikan, karena untuk keburukan. Kan umumnya sekarang begitu, Pak ya. Padahal seorang suami harusnya ketika mentalak istrinya itu ya tujuannya adalah ma'ruf gitu. Ya, jangan mentalak gara-gara apa misalnya? Tujuannya untuk menyakiti. Nah, itu nanti ada ketentuannya. Makanya ada ayatnya jangan jangan kamu talak tujuannya untuk menyakiti gitu. Ya, fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan kata Allah. Menarik, Pak. Ya, jadi jangan pakai hawa nafsu untuk berpisah dengan pasangan, Pak ya. Nah, kemudian apa kata Allah? Setelah Allah katakan bagi mereka ya ada hak dengan ma'ruf, artinya dengan baik, maka Allah katakan walirrijali 'alaihinna darajah. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki itu ada derajat gitu, derajat. Apa ini maksud dengan darajah? Darajah itu disebutkan oleh para ulama itu apa? Penguasaan gitu, penguasaan. Artinya apa? Ada tingkatan yang tidak dimiliki oleh perempuan tapi dimiliki oleh laki-laki. Nah, di dalam masalah apa? Di dalam masalah kepemimpinan maksudnya, kekuasaan tadi. Jadi derajatnya itu maksudnya. Jadi nggak boleh antara suami istri yang mimpin, yang punya kekuasaan istri. Nah, itu salah, Pak. Salah, nggak boleh. Kalau ada keluarga muslim seperti itu, nah itu harus banyak-banyak istighfar gitu. Ya, karena walirrijali 'alaihinna darajah. Tapi bukan antara laki-laki itu ada keistimewaan di dalam masalah apa misalnya, di dalam masalah ketakwaan, di dalam masalah kemuliaan, tidak. Karena antara laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah dalam masalah takwa. Ya, karena yang paling mulia itu adalah yang paling apa, Pak?
Yang paling bertakwa, inna akramakum indallah atqakum. Jadi dalam masalah kebaikan, dalam masalah ketakwaan sama. Yang paling mulia itu justru yang paling bertakwa. Kalau istri kita lebih soleh dari kita, dia yang paling mulia di sisi Allah. Dia yang paling mulia di sisi Allah. Tapi dalam masalah kekuasaan, dalam masalah kepemimpinan, nah kita yang diberikan oleh Allah apa? Darajah. Itu yang dimaksud dengan walirrijali 'alaihinna darajah gitu. Darajah. Jadi masya Allah Pak ya. Jadi ada hak suami, ada hak istri. Oh adil banget Pak ya. Cuma sekarang karena perjalanan hidup manusia tidak pakai ketentuan Allah, akhirnya apa Pak? Akhirnya ya tidak mendatangkan keberkahan Pak ya. Ya atau sebaliknya laki-laki merasa punya hak, akhirnya haknya dituntut terus dan dia tidak pernah merasa punya kewajiban. Padahal ada hak, ada apa Pak? Ada kewajiban. Begitu juga dengan istri, ada hak, ada kewajiban. Dia maunya ditunaikan haknya, dinafkahi, di apa namanya, dibaiki, di ini, tapi nggak pernah menunaikan apa? Kewajiban. Nah ini musibah ini gitu, musibah. Atau kita sebagai suami, kita ingin dapatkan hak-hak kita dilayani, kita ditaati, tapi kita tidak pernah memberikan apa Pak? Memberikan ya kewajiban kewajiban kita atau menunaikan kewajiban kita kepada istri. Makanya ini penting diingat Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Allah katakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Nah ini ketentuan Allah di ayat 228 ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah kemudian mengatakan fa at-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Tolak itu ada dua. Ini urutan talak Pak. Makanya tadi saya katakan kalau ada orang yang langsung mengatakan ku talak kau 3, berarti apa? Dia melampaui ketentuan Allah. Karena Allah katakan tolak itu ada berapa? Ada 2 yang pertama. Walaupun nanti setelah itu ada talak yang ketiga, namanya tolak bain nanti. Nah, tolak yang kedua, dua ini, tolak yang 2 disebutkan di awal ini, itu dinamakan dengan tolak rojai namanya. Tolak yang bisa balik lagi, Pak. Nah, tolak yang bisa balik lagi. Jadi 2 kali dikasih kesempatan, Pak. Masya Allah. Ya, 2 kali talak berarti dikasih kesempatan. Tadi 1 kali, 3 kali kuruk kan? 3 kali turuk berarti ya kira-kira 3 bulan. Kalau 2 kali berarti berapa bulan Pak? 6 bulan. Masya Allah. Jadi Allah tahu manusia itu suka lupa dan suka salah dan suka nyesel gitu. Suka nyesel. Makanya dikasih kesempatan gitu, dikasih kesempatan. Ya, tapi banyak orang yang nggak mengetahui apa keinginan Allah di sini, Pak ya. Ya, dilampaui, dia loncat gitu. Dia ganti dengan ketentuan yang lain, ya. Dan kemudian apa? Kata Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau kamu ingin tahan. Artinya apa? Tadi kan masanya 3 kali kuruk tadi kan? Berarti kalau 2 kali 6 kali kuruk kan? Nah, kalau kamu ingin mempertahankan, maka pertahankan dengan baik. Nah, pertahankan dengan baik. Artinya apa? Kamu balik lagi dan kamu ingin berbuat baik gitu dengan mempertahankan itu. Ya. Kalau kamu ingin lepas, kamu ingin lepas, artinya apa? Udahlah, kayaknya aku ingin cari yang lain aja gitu ya. Ingin lepas, maka tasrihum bi ihsan, maka lepaskan dengan cara yang paling baik. Masya Allah, bi ihsan kata Allah. Jadi ihsan itu yang paling baik, Pak. Jangan sampai, ya biasanya kalau sekarang kita lihat di dunia nyata, begitu lepas seperti apa? Seperti musuhan, Pak ya. Musuhan, benar nggak? Kita benar-benar marah gitu. Bukan kita, mesti orang-orang gitu kan. Kayak nggak apa namanya? Kayak nggak mau apa namanya? Nggak mau berhubungan lagi gitu. Antara keluarganya
Pokoknya udah kayak musuh gitu, kayak musuh. Padahal kata Allah, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau kamu tahan, artinya tetap menjadikan dia sebagai istri, maka dengan ma'ruf. Kalau kamu ingin lepaskan, lepaskan dengan terbaik gitu, Masya Allah. Terbaik. Artinya apa? Hubungan baik tetap terjaga gitu. Bisa nggak begitu, Pak? Belum pernah nyoba, Ustaz. Intinya ini kan bukan untuk nggak mesti dilakukan, nggak mesti gitu. Tapi syariat menjelaskan gitu, menjelaskan. Ya, jadi sesuatu yang dibahas itu kadang-kadang ya nggak mesti dilakukan, tapi diketahui ketentuannya gitu. Ya, tapi kalau pemerintah ya harus tahu karena dia mengurus rakyat gitu. Ketika terjadi kepada rakyat, nah dia langsung kasih solusi kan gitu kan. Ya. Nah, kemudian apa kata Allah? Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Nah, kalau kamu ingin melepaskan, artinya apa? Ya udahlah, aku lepaskan saja kamu. Kayaknya mempertahankanmu banyak keburukan untukku gitu. Nah, keburukan untukku maksudnya apa? Ya keburukan bukan saja dunia tapi juga akhirat kita kan? Ya. Nah, kalau kamu lepaskan, apa kata Allah? Fala tahillu lahu ya an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a wala yahillu lakum tidak dibolehkan untuk kalian, untuk kita laki-laki. Kalau kita ingin melepaskan, tidak boleh kamu mengambil apa yang telah diberikan. Nah, gitu. Apa maksudnya? Nah, kita dulu ketika nikah kan kasih mahar, Pak ya? Kasih mahar. Maka mahar itu kalau kita ceraikan dia setelah kita berhubungan dengan dia, maka kita dilarang mengambil mahar yang telah kita berikan. Kita dulu misalnya berapa, Pak? Dulu ngasih berapa, Pak, dulu? Lupa gitu ya. Kalau di saya kadang-kadang ada 20 gram emas gitu kan. 20 bukan gram, 20 mayam gitu. Mayam itu berapa gram, Pak? Satu mayam. Nah, satu mayam itu berapa? 4 gram. Berarti kira-kira 80 gram gitu ya. Ya. 80 gram, nah pernah dulu dikasih misalnya gitu kan, atau 100 gram atau 1 kilo gitu ya, yang kaya-kaya dikit. Nah, itu tidak boleh diambil. Nah, itu tidak boleh diambil. Ini ketentuan syariat. Ya. Detail banget, Pak ya. Detail, Pak ya. Ini Al-Qur'an detail banget. Coba banyak hari ini yang nggak mau pakai ketentuan Allah, Pak ya. Ya. Dan kemudian apa kata Allah lagi? Illa ayyakhafa an la yuqima hududallah. Ya. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Kecuali kamu khawatir, kamu takut hubunganmu tetap terjaga dan tidak bisa menjaga batasan Allah. Istri khawatir kalau tetap dengan suaminya maka tidak bisa menjaga ketentuan Allah. Jadi durhaka dia kepada Allah gara-gara istri, atau jadi durhaka dia kepada Allah gara-gara suami. Maka kalau istri yang takut durhaka kepada Allah gara-gara suami, atau ada masalah-masalah yang lain yang memang mengganggu kehidupannya, dia boleh, Pak. Dia boleh untuk apa? Untuk menembus dirinya. Itu perempuan itu. Nah, itulah nanti dinamakan dengan apa, Pak? Kalau perempuan yang minta diceraikan namanya apa? Namanya apa, Pak? Dalam istilah Islam, perempuan yang minta diceraikan. Kalau suami menceraikan namanya talak. Kalau istri yang minta diceraikan namanya apa? Karena istri kan nggak boleh mentalak kan? Dia boleh minta saja kan? Wahai suamiku, talak diriku gitu ya. Artinya apa itu? Minta diceraikan apa namanya, Pak? Mana nih bapak-bapak? Nyambung atau enggak nih? Atau pura-pura enggak tahu ini? Apa namanya, Pak? Enggak tahu. Namanya apa, Pak? Enggak tahu. Ya, jadi namanya itu khulu namanya. Ya, khulu ya.
Jadi khulu itu berarti apa? Istri minta cerai gitu. Boleh nggak? Ada ketentuan syariatnya. Terutama dari ayat yang kita bacakan tadi, ya. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Apa kata Allah tadi? Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tidak mengapa ya perempuan itu kemudian apa? Meminta agar dia itu diceraikan. Namanya khulu. Karena pernah terjadi, Pak. Saya lupa tempatnya. Pernah terjadi dulu seorang perempuan, seorang istri sahabat, ya, sahabat yang bernama Zaid, apa namanya? Zaid bin Qais namanya, kalau tidak salah ya. Coba saya lihat dulu ya. Jadi ada seorang sahabat yang istrinya minta apa? Minta pisah gitu ya. Nah, Sabit namanya, Sabit bin Qais. Jadi istri Sabit bin Qais itu minta apa tadi? Minta pisah. Minta cerai berarti apa? Khulu tadi ya, khulu ya. Jadi itu pertama kali terjadi di dalam Islam, ya. Istri Sabit bin Qais, ia menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kepalaku dan kepala Sabit tidak pernah bisa bertemu selama-lamanya." Kata istrinya, nggak nyambung lagi aku dengan suamiku, kata gitu. Ya, ada begitu, Pak ya? Kayaknya aku bilang A, dia nyambungnya B gitu. Pokoknya nggak nyambung lagi, ya. Demi Allah, aku tidak mencela perangai dan agamanya, kata istri Sabit bin Qais. Tetapi aku takut kembali kepada apa? Kemusyrikan setelah aku beriman. Ini Pak. Makanya tadi kalau ada seseorang takut apa? Imannya rusak. Takut dia menjadi orang yang melakukan kemurkaan kepada Allah. Maka apa? Dia boleh. Kalau suami berarti mentalak, kalau istri apa? Minta ditalak, khulu namanya. Maka kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfatwa memang sampai dijelaskan, aku tidak kuat untuk menahan kebencian. Memang dia sangat hitam, memang dia jelek katanya gitu ya. Ya. Jadi pendek dan wajahnya sangat jelek memang disebutkan ya, Sabit bin Qais ini. Ya beruntung lah Pak ya yang gitu ya. Kemudian suaminya Sabit berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," ya artinya apa? Hakimnya berarti kan Rasulullah di sini kan? Maka dipanggil Sabit, dan Sabit kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dia pernah saya berikan ya milikku yang paling berharga, yaitu kebun. Ya, kalau memang dia bersedia mengembalikan kebun itu kepadaku, aku bersedia menceraikannya." Paham nggak Pak? Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada si istri, "Bagaimana menurutmu?" Ya istri Sabit bin Qais tadi. Ia menjawab, "Aku akan mengembalikan ya pemberiannya dan memberi lebih," katanya. Dan memberi lebih. Paham nggak maksudnya Pak? Paham ya? Jadi intinya kalau istri minta cerai atau khulu tadi, ya kalau dia ditalak setelah berhubungan, kan tadi pemberian kita nggak boleh diminta kan, haram diminta pemberian kita. Tapi kalau dia yang minta diceraikan, berarti apa? Berarti dia harus mengembalikan. Dia harus mengembalikan apa? Pemberian suaminya. Kalau suaminya minta, karena Sabit bin Qais di sini minta. Kalau dia nggak minta, nggak apa-apa juga. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau memang udah apa namanya, ya nauzubillah terjadi gitu ya, ya tunggu aja dia minta gitu. Gitu, paham nggak? Tunggu aja dia minta, sehingga apa? Ya dia nanti kita bisa kasih syarat, kalau memang kamu mau minta, ya kembalikan apa yang pernah ku beri gitu. Nah itu boleh Pak, boleh. Ya, bahkan kata istrinya apa? Oke, aku berikan. Bahkan aku tambahin, Pak. Kalau udah begitu, ya sudah cari yang lain, Pak ya. Sehingga apa? Mempertahankan keimanan. Jangan sampai bertahan iman rusak.
Ini harus diwaspadai, Pak. Ya, gara-gara mempertahankan istri, akhirat celaka. Atau gara-gara mempertahankan suami, akhirat rusak. Wah, rugi sekali, Pak, rugi sekali. Ya, makanya jangan sampai salah di dalam menjalankan ya ketentuan satu ini. Jangan dikit-dikit talak. Apa sebabnya? Gak tahu gitu. Cuma nggak ini aja. itu no. Harus apa tadi? Pertimbangan utama. Ya, seperti istri Sabit bin Qais tadi, dia katakan kalau aku bertahan, aku takut nanti kembali ke masa jahiliyah. Aku takut gitu. Ya. Jadi mempertahankan iman, nah itu it is okay, Pak. It is okay. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Nah, ini adalah ketentuan Allah katanya. Jadi setelah menjelaskan rincian yang banyak kita sebutkan tadi, Allah katakan tilka hududullah. Itu semua adalah ketentuan Allah. Itu semua adalah garis-garis batasan Allah. Fala ta'taduha. Maka kamu jangan melangkahinya, jangan melampauinya. Itu ketentuan Allah. Jadi jangan macam-macam. Dan kemudian kata Allah, "Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang dia berbeda, dia melangkahi ketentuan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang berani merubah, berani melewati garis-garis ketentuan Allah, itu adalah orang zalim, Pak, zalim. Ya. Kira-kira sekarang orang zalim banyak apa sedikit, Pak? Berani. Dia merubah ketentuan Allah. Hati-hati itu, hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Belum waktu makan kan? Kadang-kadang lapar juga pagi-pagi, Pak ya. Tapi sambil nunggu syuruk, Pak ya, masih ada 12 menit, Pak ya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, Sen. Tadi bilang kalau guru itu 3 kali suci saja, kan untuk menghindari hamil. Kalau udah suci bisa hamil lagi? Kalau suci bisa hamil lagi? Ya, terus yang untuk yang perempuan udah menopause itu ukuran-ukurannya itu Bismillah. Yang monopause nggak hamil lagi gitu? Yang monopause nggak haid lagi? Ya, di antara penjelasan para ulama terhadap orang yang tidak haid lagi, ya, nanti memang ada penjelasan lebih rincinya di surat Tolak nanti, ya. Surat Tolak juga nanti ada iddahnya orang melahirkan, gitu ya. Ada penjelasannya. Tapi di antaranya yang bisa kita simpulkan apa? Diikutkan atau dikiaskan kepada apa? Kepada hukum orang yang haid. Berarti kalau 3 kali 3 kali kuruk berarti sekitar 3 bulan, maka ya haid iddah orang-orang yang menopause adalah kira-kira 3 bulan. Tapi ada keterangan nanti di dalam surat Tolak, nanti bisa kita bacakan. Jadi ketentuan syariat itu detail ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita bacakan nanti dalam surat Tolak insyaallah. Terus yang itu untuk kuluk itu kan suami bisa ngasih syarat. Kasih Syarat kayak yang tadi, syaratnya yang sahabat tadi kan minta yang sudah diberikan mahar. ya. Kita bisa ada batasannya nggak kita ngajuin syarat? Syarat apa? Syarat buat kita terima kuluknya dia. Iya, artinya apa yang kita pernah beri, apa yang pernah kita beri, balikin. Itu saja syarat yang kita buat. Jangan bikin syarat-syarat yang tidak dibuat ya di zaman dulu gitu. Ya. Bisa melewati batas mahar. Ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Apa yang kamu berikan dulu, ya itu. Ya, misalkan kita ingin syaratin apa misalnya, oke, 1 miliar. Kapan kamu beri? Oh, itu jasaku. Aku sudah jadi satpammu, aku sudah jadi apa? Kan biasanya laki-laki jadi bodyguard, Pak ya.
Aku jadi bodyguardmu, aku jadi apa lagi Pak? Jadi menafkahimu 1 miliar, balikin 1 miliar. Nah itu no Pak, no. Jadi apa yang kita pernah berikan, ya bukan apa namanya, ya khususnya yang terkait dengan mahar yang pernah kita berikan, maka balikin, karena itulah yang wajib kita berikan di awal. Sedangkan apa yang kita berikan di saat-saat kehidupan bersama, itu kan namanya nafkah Pak. Nafkah itu kan ya memang kewajiban kita. Ya, sedangkan mahar itu kan sebenarnya bukan nafkah, itu kan dia kalau boleh kita katakan ya seperti jual beli sebenarnya. Ya, jadi beda antara nafkah dengan mahar. Kalau mahar itu ya dia ikatan ya seperti, makanya seperti jual beli tadi. Kita ada namanya take and give gitu. Nah, apa giftnya? Giftnya mahar. Take-nya apa? Apa take-nya? Apa Pak yang sudah Bapak ambil dari istri Bapak? Kenikmatan berapa namanya itu? Berhubungan. Nah, itu. Jadi mahar itu adalah ganti dari kenikmatan berhubungan, Pak. Makanya kalau orang menikah menentukan mahar dan dia nanti belum berhubungan, itu beda hukumnya. Kan ada orang yang dia mau menikah nih, habis itu dia sudah tentukan mahar. Aku ingin memberikan mahar 1M misalnya. Habis itu belum ngapa-ngapain, pisah gitu. Itu ketentuannya ada. Artinya belum menikmati apa? Belum ada tag-nya gitu ya. Baru apa namanya? Baru beri saja gitu. Baru beri ya. Jadi itu ada ketentuannya. Sedangkan nafkah beda lagi. Nafkah itu ya kita hidup bersama, kita makan bersama. Ya, artinya apa? Itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, maka apa yang kita berikan ya selain nafkah itu kita minta lagi, maka itu adalah syarat yang boleh. Sedangkan syarat-syarat yang lain yang memberatkan apa? Memberatkan suami misalnya atau memberatkan istri, maka itu tidak dibenarkan tentunya, ya. Kalau kita tetap memaksakan, berarti apa? Berarti kita termasuk orang-orang yang melampaui ketentuan Allah. Baik. Allah katakan fa in talaqaha, kalau kamu menceraikan untuk yang ketiga. Nah, ini cerai yang ketiga. Kan tadi tolak pertama 2 kan? Tolak raj'i. Talak pertama kamu boleh balik. Tolak kedua kamu boleh balik. Kamu talak untuk yang ketiga kali. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka kamu tidak boleh balik lagi kecuali setelah dia menikah dengan suami lain. Hukuman Pak, hukuman. Udah dikasih 2 kesempatan, masih aja kau talak lagi kan gitu kan? Nah, dikasih hukuman. Kamu nggak boleh nikah lagi dengan dia kecuali ada laki-laki lain yang nikah dengan istrimu. Oh, sakit nggak Pak? Sakit Pak. Kalau kita melihat istri dinikahin yang lain Pak, sakit nggak? Gimana Pak kira-kira? Kayaknya kita nggak ridho Pak ya. Lebih baik dia menjanda sendiri daripada apa Pak? Daripada gitulah kira-kira gitu. Itu hukuman Pak. Normalnya memang begitu, normalnya. Kecuali orang-orang kafir yang nggak punya rasa cemburu gitu kan. Kalau orang kafir ya di depannya saja istrinya dicium orang biasa aja Pak ya. Ya, orang udah dayus namanya itu ya. Kalau kita gimana Pak? Makanya harus ada rasa cemburu, itu harus ada Pak ya. Nah, fa in talaqaha, kalau nanti kemudian suami yang menikahi istri kita itu, nauzubillah, bukan istri kita, maksudnya yang menikahi setelah ditalak yang ketiga, kalau dia kemudian menceraikan, maka baru boleh. Fala junaha alaikum, ya, fala junaha alaihima ayyataraja'a. Fala junaha alaihima ayyataraja'a. Kalau dia sudah diceraikan, baru boleh nanti dia balik lagi. Ya. Dan kata Allah Ta'ala apa? Kata Allah Ta'ala, tilka hududullah. Diulang lagi, itu adalah batasan Allah. Yubayyinuha liqaumin ya'lamun.
dijelaskan oleh Allah untuk orang-orang yang mengetahui. Ya, cuma jangan diakalin, Mbak, jangan diakalin. Kalau sekarang fenomena, ya bahkan di kalangan ustadz gitu, di kalangan ustadz membolehkan apa? Ngakalin gitu, ngakalin. Kan ada yang sudah menyesal nih, yang sudah menyesal, sudah menceraikan istrinya, ya, untuk ketiga kalinya kan, ya, nyesal dia. Akhirnya apa? Akhirnya disewa gitu, disewa siapa? Sewa laki-laki yang bisa dikendalikan gitu. Sini. Nih mahar, ini duit, tolong nikahin istriku ya. Habis itu kamu ceraikan, kamu jangan ngapa-ngapain ya. Gitu. Ada itu, ada. Itu di dalam syariat namanya muhallil, muhallil. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah dulu. Tapi ketahuilah, Pak, ketahuilah, itu adalah dosa yang dilaknat. Dilaknat. Dilaknat laki-laki yang mau jadi kambing congek tadi, dan dilaknat juga istri kita yang mau menikah dengan dia. Jadi maksudnya syarat di sini dia menikah dengan laki-laki lain, nikah beneran gitu. Nikah beneran seperti ya tujuan orang nikah. Dia ingin membangun rumah tangga, dia ingin punya anak. Pokoknya dia nikah beneran. Tapi setelah nikah beneran, cerai lagi. Boleh kamu balik gitu. Itu maksudnya, Pak. Bukan ngakalin. Makanya kalau ada ustadz-ustadz yang ngakalin itu, saya paling nggak suka itu. Ya, dan itu banyak, Pak, banyak. Di tempat saya ada itu. Ya, ada itu. Ya. Ya, artinya muhallil namanya. Ya. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau sudah terlanjur, jangan ngakalin lagi, ya sudahlah. Ya, tunggu aja atau berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia cerai lagi ya Allah gitu. Biar aku balik lagi. Jangan apa? Jangan cari apa? Rekayasa apa ya? Itu namanya dilaknat, Pak, dilaknat. Tapi dilakukan, iya. Bahkan nanti disebutkan oleh para ulama, jika terjadi nikah seperti itu gimana hukumnya? Walaupun memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kata jumhur ulama, nikahnya tidak sah. Nikah yang seperti itu tidak sah. Berarti hukumnya apa? Ya berarti kumpul kebo, Pak, ya. Ya, nikah seperti itu tidak sah namanya. Ya. Jadi muhallil, ya, itu tidak sah. Di sini ada penjelasannya, Pak, ya. Coba kita lihat ya, biar ini ya, apakah pernikahan muhallil hukumnya sah atau tidak gitu. Maka muhallil ya disebutkan oleh para ulama. Yang pertama mazhab jumhur, ya, mereka mengatakan tidak sah pernikahan muhallil dengan beberapa alasan. Alasannya banyak lah ya, tapi intinya jumhur ulama mengatakan itu tidak sah. Nah, ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan ya nikahnya sah gitu. Ya, tetapi apa? Tetapi makruh gitu. Ya. Ya, mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama pengikut mazhab Syafi'i berpendapat hukum pernikahannya makruh dan bukan batil gitu. Nah, inilah yang dijadikan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Oh, toh ada pendapat Abu Hanifah, toh ada pendapat sebagian mazhab ulama pengikut mazhab Syafi'i mengatakan nikahnya makruh saja, tidak batil gitu. Berarti apa? Kalau tidak batil, ya boleh kan? Padahal ada dalil-dalil yang sudah dijelaskan. Makanya dari pendapat itu, Pak, ya kita jangan menjalankan kehidupan asal ada pendapat. No, Pak. Jangan asal ada pendapat. Ada pendapat ini, nggak apa-apa lah, gitu kan? Tidak, Pak. Kita mengikuti itu bukan karena asal ada pendapat atau karena asal ada yang mengatakan. Tapi harus apa, Pak? Harus mengikuti sesuai dengan dalil yang kuat dan rajih, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma' para sahabat. Ya, jangan asal ada yang mengatakan. Sekarang banyak yang mengatakan, Pak, ya, yang mengatakan macam-macam banyak. Jangan, Pak. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat hari ini ada sebagian yang mengakali, nah itu memang real. Tapi ketahuilah, kalau jumhur ulama tadi mengatakan apa? Ya, itu adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Tsauri, ya, pernikahannya tidak sah.
sehingga perempuan tersebut tidak halal kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi kalaupun terjadi berarti apa? Belum memenuhi syarat gitu. Belum memenuhi syarat sehingga apa? Perempuan tersebut tidak boleh kembali kepada suami yang pertama. Harus apa? Harus nikah beneran, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang mengucapkan talak tiga, tadi ditambah kalimat tiga kan, dihukum oleh Khalifah Umar, dihukum. Hukumannya apa? Berlaku talak tiga. Paham gak Pak maksudnya? Berlaku talak tiga. Jadi kalau ada seseorang mengatakan ku talak kau tiga, berlaku talak tiga. Apa konsekuensi berlaku talak tiga, Pak? Konsekuensinya dia tidak boleh balik lagi dengan istrinya kecuali istrinya sudah menikah dengan yang lain. Padahal ketentuan Allah tadi apa? Kalau kamu talak istri, kamu masih bisa punya kesempatan kan? Kesempatan tiga kali kuruk tadi kan, bahkan 2 kali dikasih oleh Allah, 2 kali, 3 kali 2, 6 kali kuruk, berarti apa? Sekitar 6 bulan. Masya Allah, dikasih kesempatan. Tapi tiba-tiba ada orang mengatakan ku talak kau 3, berarti apa? Melampaui batas. Maka apa? Kata Umar bin Khattab, orang yang seperti itu berlaku talak 3, hukuman untuk dia. Makanya Pak, jangan macam-macam Pak. Di TV sekarang ada juga yang begitu Pak ya. Di TV, ku talak kau 3 katanya. Itu berlaku talak 3 Pak. Dan itu dikatakan juga oleh mazhab Abu Hanifah, dikatakan oleh mazhab Imam Malik, dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i, dikatakan oleh mazhab Imam Ahmad. Ya, kecuali nanti ada sebagian ulama lain gitu. Sebagian ulama lain yang mengatakan, kalau talak 3 itu kan nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, berarti tetap berlaku 1 katanya. Ini tidak kuat. Kenapa? Karena apa yang menjadi kesimpulan Umar itu menjadi dalil, Pak. Menjadi dalil. Karena alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan apa yang diputuskan oleh Umar ketika itu tidak tidak dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Kan Umar kan sebagai khalifah kan, ketika beliau putuskan bahwa orang yang mengatakan talak 3, jatuh talak 3, tidak dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika tidak dibantah menunjukkan apa? Menunjukkan ijma namanya. Jadi ijma itu dalil di dalam syariat. Ya. Apalagi nanti ada kisah namanya, kalau tidak salah istrinya Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Jadi cucunya Rasulullah itu pernah juga mentalak istrinya. Mentalak istrinya dengan ucapan talak 3 gitu. Ku talak kau 3. Maka Hasan bin Ali tidak bisa kembali dengan istrinya. Makanya menyesal Hasan katanya. Ya, di dalam kitab ini disebutkan, seandainya aku tidak mengatakan talak 3, aku bisa balik lagi. Gitu kan? Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah tahu psikologi manusia gitu. Karena memang Allah yang menciptakan manusia. Biasanya setelah kita berbuat, setelah kita mengatakan, kita menyesal gitu. Maka jangan melampaui ketentuan Allah, ya. Paham Pak ya? Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya rasa sudah waktunya. Silakan. Selama 6 bulan itu bisa rumah istri kembali ke orang tua atau tetap tinggal di satu rumah? Tetap di situ. Ya. Artinya status istri kita adalah, sebenarnya kalau di masa rujuk itu status istri apa Pak? Status istri ya sebenarnya belum bebas, dia belum bebas. Cuma kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri, nggak boleh. Kita punya batasan. Istri kita harus menutup aurat di hadapan kita. Dia dia memperlakukan kita orang lain. Tapi kita punya hak di situ. Punya hak untuk apa? Punya hak untuk kembali gitu. Kalau kita mau kembali kapan saja, langsung aja. Mak, kayaknya nggak kuat lagi nih. Udahlah, gitu kan? Mamanya pun mau, ya sudah, gitu kan? Ya sudah, rujuk terjadi gitu. Ya, tapi kalau misalnya istrinya tadi ya dia pingin
di tempat yang lebih nyaman, ya itu beda lagi kan. Tapi hukum asalnya dia memang menunggu di rumahnya, dan kita yang memberikan apa? Kita yang memberikan makan dia, kita memberikan pakaian dia. Nah, itu masih berlaku, Pak. Sampai apa? Sampai kalau dia punya anak, dia yang menyusui anak kita. Makanya di pembahasan selanjutnya kemarin kan kita bahas masalah penyusui kan. Ketika dia punya anak dan kemudian kita sudah ceraikan dia, nah kita harus berikan dia ASI, bukan berikan dia ASI kepada istri kita, maksudnya kepada anak kita. Ya, kalau istri kita mau, ya berarti ASI istri kita. Kalau istri kita nggak mau memberikan ASI kepada anak kita yang sudah lahir itu, berarti apa? Kita cari ibu susuan yang lain. Artinya itu tanggung jawab kita, Pak. Tanggung jawab. Berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Makanya sampai disebutkan oleh para ulama, selain tadi hikmah masa iddah itu untuk mengetahui kekosongan rahim, juga hikmah iddah itu adalah sebagai satu kesempatan ibadah untuk istri. Jadi masa menunggu itu adalah ibadah, Pak. Ibadah untuk dia. Ya, paham ya? Ya. Jadi ya nanti kita lanjutkan jika belum paham ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya rasa sudah mencukupi kajian kita pada hari ini. Walaupun nanti ada 2 ayat lagi ya setelah ini yang menjelaskan tentang tidak boleh menahan dia ya untuk memberikan mudarat untuk dia gitu. Ya, kata Allah Taala di ayat selanjutnya, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Kamu tahan dia, ingin menyiksa dia gitu. Kamu enggak ceraikan, kamu enggak lepasin dia, cuma untuk apa? Cuma karena marah. Kamu enggak mau hubungin dia, kamu enggak mau memperlakukan dengan baik. Nah, itu tidak dibenarkan, ya. Makanya kata Allah, kalau kamu pertahankan dengan baik, kalau kamu lepas dengan ihsan, kata Allah tadi, lebih baik, ya. Kalau kamu ingin lepas, dan jangan, kata Allah Taala apa? Kamu mengambil ayat-ayat Allah untuk permainan. Ya, untuk permainan kamu. Yang menguntungkan kamu ambil, yang enggak menguntungkan kamu tolak. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga di ayat terakhir ya 232 kata Allah, kalau kamu ya menceraikan istrimu dan sampai atau sudah selesai masa iddahnya, maka kamu jangan nahan. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Jadi kalau kamu sudah melepaskan, sudah talak gitu ya, dan kamu nggak mau balik lagi, dan sudah selesai masa iddah tadi tiga kali quru, maka kamu jangan tahan. Walaupun tadi kita nggak mau, Pak ya, kan tadi kita kalau istri kita nikah sama yang lain kayaknya agak berat gitu ya. Tapi nasihat Allah apa? Fala ta'dhuluhunna ayyankihna. Kamu jangan apa, Pak? Kamu jangan tahan-tahan. Kamu jangan larang-larang dia. Itu hak dia. Ya, kita kadang-kadang kalau kita lihat kehidupan di kenyataan gitu ya, kadang-kadang istri dicerai tapi juga dia nggak mau istrinya menikah dengan yang lain, ditahan-tahannya. Ada orang yang mendekati dia kamu jangan dekat-dekat dia ini buruk, aku sudah pengalaman dan lain sebagainya. Itu tidak bagus, Pak, tidak bagus. Kalau memang kamu sudah tidak kembali lagi, iddahnya sudah selesai, ya silahkan. Kalau dia mau menikah dengan yang lain, silahkan. Walaupun hati kita apa, Pak? Walaupun hati kita berat. Dan itu kata Allah Ta'ala apa? Kata Allah Ta'ala, fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bahkan disebutkan oleh Allah Ta'ala, itu adalah nasihat untuk kalian bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Dan itu yang terbaik, itu yang tersuci untuk kalian, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang dan kalian tidak mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini ketentuan terakhir. Kalau memang sudah dilepaskan, artinya tidak dipertahankan dan selesai masa iddahnya, jangan halangi dia untuk apa, Pak? Untuk berumah tangga dengan yang lain, kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya tidak terjadilah pada kita,
Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga apa Pak? Keluarga sakinah, mawaddah, dan juga warahmah, ya. Kalau ada selek-selek sedikit ya dibuat halus lah gitu ya, dibuat halus. Karena apa? Memang talak itu sesuatu yang boleh, tapi talak itu juga termasuk salah satu yang paling dibenci. Artinya apa? Boleh tapi dibenci gitu. Dan syaitan akan terus berusaha. Dalam hadis disebutkan syaitan akan terus berusaha untuk membuat apa? Untuk membuat keluarga muslim dan muslimah itu pecah. Itu akan terus berusaha. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis, ya, jadi di tengah laut itu istananya syaitan. Jadi setiap anak buah syaitan itu laporan, Pak, laporan ke bosnya syaitan. Dan di antara laporan yang paling disenangi sama bosnya syaitan apa, Pak? Ketika anggota syaitan itu berhasil memisahkan antara satu pasangan manusia. Artinya apa? Bercerai dia. Maka begitu dilaporkan, aku berhasil memisahkan si fulan, bos syaitan langsung umumkan ke kabinetnya, Pak, ke kabinetnya. Hari ini kita pesta, katanya. Hari ini kita pesta. Tapi kalau laporan-laporan yang lain, Pak, kecil. Laporan ini kami berhasil membuat dia bermaksiat, berhasil membuat dia yang macam-macam maksiat yang lain, maka diterima dengan biasa saja. Begitu laporan berhasil memisahkan tadi satu keluarga muslim, ya, orang yang beriman, maka apa, Pak? Mereka pesta. Maka jangan sampai kita bikin syaitan berpesta, apa ya? Artinya apa? Kita pertahankan sebisanya. Tapi kalau memang sudah, itu beda lagi nanti. Itu beda lagi. Artinya apa? Itu perkara yang dibolehkan, tapi juga perkara yang dibenci. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita ada lagi. Makan-makan nggak? Makan-makan ya? Ya, biar makan-makan. Nanti sambil ngobrol ya. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.